Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati Bapak dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Edi Esos MPDI, yang saya hormati rekan-rekan teman perkuliahan semester 2 ini, dan juga yang saya hormati Bapak Ketua Kelas, yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal alamin. Puji dan syukur kita marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam Allah semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya selaku moderator acara atau moderator pada presentasi hari ini, yaitu saya Silmi dan rekan saya yang lainnya yaitu Najib, Adam, dan Neng Siti Aropah. Untuk yang akan presentasi pada hari ini akan disampaikan oleh Neng Siti Aropah dan Najib, juga Adam sebagai penulis dan yang membuat makalah seperti itu. Selanjutnya yaitu saya akan membacakan susunan acara pada presentasi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu pembacaan atau penyampaian presentasi, yang ketiga sesi tanya jawab, yang keempat penutup. Sebelum dimulai presentasi ini, marilah kita bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua yaitu presentasi yang akan disampaikan oleh Neng Siti Aropah. Kepadanya waktu saya persilahkan. Nanti akan dibagikan layar oleh Neng Siti Aropah juga, Pak. Ya, silakan nanti berbagi layar, klik ya tanda panah yang di bawah bisa. Mohon maaf sebelumnya Pak, untuk presentasi hari ini yang bisa hadir hanya saya dan Neng Siti Aropah. Untuk Kak Najib dan Kak Adam itu izin karena ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan seperti itu. Ya silahkan dilanjutkan. Ya silakan, apa ada kesulitan? Ya silakan, mana Neng Siti Aropah? Hadir Pak. Sebentar ya, Pak, sebentar. Oh iya.
Si pahmanya ketiap jasa deh. Gimana? Ada kesulitan? Jadi di layar saudara itu ada tanda panah ke atas, diklik, kemudian bagikan layar agar rekan-rekan yang lain bisa melihat. Gimana tadi Neng Siti Aropah ya? Iya, Pak. Nah, oke. Silmi ya? Ini Silmi. Oh. Boleh saya bantu untuk berbagi layar? Silakan Neng Siti Aropah. Ya, silakan. Boleh teman-teman yang lain bisa membantu. Ih, ya, Neng Siti Aropah silahkan untuk mempresentasikan materi yang akan disampaikan tentang konsep dasar agama Islam. Ya, sebentar. Silakan, apa masih kesulitan? Bisa dibantu temennya? Boleh. Sama saya dulu kali, Pak, ya. Boleh, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk kami kelompok kedua pada mata kuliah hari ini mengambil konsep dasar agama Islam di era digital yang berjudul Relevansi Ajaran dengan Tantangan dan Peluang Zaman Modern. Ya. Selanjutnya, pendahuluan. Era digital dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang mengubah pola hidup, interaksi sosial, dan cara manusia mengakses pengetahuan. Bagi umat Islam, perkembangan ini tidak hanya menjadi tantangan, tetapi juga kesempatan momental untuk memperluas jangkauan dakwah. Ini ada slide-nya nggak? Ada slide-nya nggak? Ada ini, Pak. Ada, ditampilkan coba. Klik tanda panah ke atas di layar saudara. Kemudian berbagi layar. Klik berbagi layar atau share. Nanti akan terlihat. Ya. Ya, silakan dilanjut. Ya. Baik, dilanjutkan ya, Pak, ya. Ya, silakan. Perkembangan ini tidak hanya menjadi tantangan tetapi juga menjadi kesempatan monumental untuk memperluas jangkauan dakwah.
Ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah memberikan landasan kokoh untuk mengembangkan dakwah yang sesuai dengan dinamika zaman modern, sekaligus menjaga kesucian esensi ajaran. Dakwah sebagai tugas setiap Muslim telah mengalami evolusi bentuk dan metode seiring perkembangan zaman dari dakwah secara langsung melalui majelis dan ceramah, kini telah berkembang menjadi dakwah digital yang dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat di seluruh dunia dalam hitungan detik. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu konsep dasar agama Islam dalam ajaran dan relevansinya untuk dakwah digital. Poin pertama yaitu keimanan yang teguh sebagai landasan dakwah digital. Ayat Al-Quran menegaskan tentang pentingnya menyampaikan ajaran agama dengan dasar keimanan yang kuat. Dalam Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 158 yang berbunyi, "Katakanlah, hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semuanya. Bagi yang di langit dan di bumi memiliki kekuasaan. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maka hendaklah kamu menyembah Dia dengan sebenar-benarnya." Ini adalah teguran yang jelas bagi manusia agar mereka dapat mengambil pelajaran. Selanjutnya ada hadis Nabi yang berbunyi, Nabi Muhammad SAW juga menggariskan tujuan dakwah. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Muslim. Di era digital, keimanan yang teguh menjadi pondasi utama bagi setiap dai digital untuk tidak tergoyahkan oleh kritik atau godaan menyebar konten yang tidak sesuai ajaran. Dakwah digital yang berlandaskan keimanan yang benar akan fokus pada penyampaian pesan Islami yang lurus, bukan untuk mencari popularitas atau keuntungan materi. Aplikasi dalam dakwah digital diantaranya yaitu membuat konten yang berdasarkan tafsir Al-Quran dan Sunnah yang benar, bukan berdasarkan opini semata. Poin yang kedua, menjaga konsistensi antara pesan yang disampaikan dengan perilaku dalam kehidupan nyata dan di ruang digital. Yang ketiga yaitu tidak menggunakan dakwah sebagai alat untuk menyebar kebencian atau memecah belah umat. Materi yang kedua yang akan saya sampaikan yaitu ibadah sebagai esensi dan tujuan dakwah digital. Rukun Islam sebagai dasar ibadah menjadi fokus utama penyampaian dakwah. Karena dakwah tidak hanya sebatas menyampaikan informasi, tetapi juga mengajak untuk mengamalkan ajaran. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama secara keseluruhan, dan janganlah kamu mengikuti jejak setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 208. Hadis yang berbunyi tentang pentingnya mengajak orang lain ke jalan yang benar, yaitu berbunyi, barang siapa yang membimbing seseorang ke jalan yang benar, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala orang itu sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Hadis tentang pentingnya mengajak orang lain ke jalan yang benar, yang berbunyi, tadi sudah ya. Aplikasi dalam dakwah digital diantaranya yang pertama menyediakan konten edukatif tentang tata cara ibadah yang mudah dipahami. Yang kedua, membuat aplikasi atau platform yang membantu umat Islam dalam menjalankan ibadah, misalnya aplikasi hitung tasbih, jadwal sholat, atau panduan zakat. Yang ketiga yaitu mengadakan kajian daring yang membahas tentang makna tujuan setiap ibadah. Adapun yang ketiga, bentuk-bentuk dakwah digital yang sesuai dengan ajaran Islam. Yang pertama yaitu konten tulisan atau visual. Di antaranya blog dan artikel. Menulis artikel tentang ajaran Islam yang relevan dengan kehidupan modern dengan bahasa yang mudah dipahami. Yang kedua yaitu infografis dan visualisasi. Membuat infografis yang menjelaskan konsep dasar Islam, tata cara ibadah atau hikmah dari ajaran agama. Yang ketiga yaitu video kajian.
mengadakan kajian daring atau membuat video pendek membahas tentang berbagai topik agama. Yang kedua yaitu platform media sosial. Di antaranya yang pertama yaitu Instagram, TikTok, YouTube. Menggunakan platform ini untuk menyebarkan konten dakwah yang menarik dengan relevan dengan target audiens. Yang kedua yaitu grup dan komunitas. Membentuk grup atau komunitas di platform media sosial untuk membahas topik agama dan berbagi pengalaman keagamaan. Yang ketiga yaitu dengan live streaming, mengadakan sesi tanya jawab atau kajian secara live untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat. Yang ketiga yaitu aplikasi dan platform khusus. Di antaranya yaitu aplikasi agama. Mengembangkan aplikasi yang membuat umat Islam dalam menjalankan ibadah dan mempelajari agama. Yang kedua, platform pembelajaran, membuat platform daring untuk belajar agama secara terstruktur dan terarah. Yang ketiga yaitu chatbot dakwah, mengembangkan chatbot yang dapat menjawab pertanyaan dasar tentang agama Islam dengan cepat dan akurat. Sebagai penutup, dakwah digital merupakan peluang besar bagi umat Islam untuk menyebarkan agama kepada halayak yang lebih luas di era modern. Dengan mengacu pada konsep dasar agama Islam yang bersumber Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, dakwah digital dapat dijalankan dengan benar dan efektif. Keimanan yang teguh, pemahaman tentang ibadah, akhlak yang mulia, dan prinsip ukhuwah menjadi pondasi utama untuk mengembangkan dakwah digital yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Meskipun dengan berbagai tantangan, dengan pendekatan yang benar dan berdasarkan ajaran agama, dakwah digital dapat menjadi sarana yang sangat bermanfaat untuk memperkuat keyakinan umat Islam dan memperkenalkan ajaran Islam yang lurus kepada masyarakat luas. Baiklah, begitu saja Pak presentasi yang dapat kelompok 2 sampaikan. Selanjutnya, kembali ke sesi yang ketiga, yaitu sesi tanya jawab. Mohon maaf sebelumnya karena kita yang hadir di kelompok 2 ini hanya berdua ya Pak ya. Mungkin sesi tanya kelompok 2 itu ada Ilham Adam. Silmi Novanti ada? Saya sendiri Pak. Ini ya. Najib tadi izin katanya. Izin. Neng Arafah tadi masuk. Ada Neng Arafah. Ya. Neng Arafah ada yang mau ditambahkan? Apa yang disampaikan oleh Silmi Novanti? Cukup Pak. Cukup. Ya. Kamu punya makalahnya enggak? Punya. Cuman tadi agak nge-lag dikit Pak wifi-nya. Sama enggak sama yang tadi disampaikan? Sama. Ada yang mau ditambahkan tidak? Tidak ya? Pak, cukup. Iya. Oke, ini ada kelompok satu yang hadir siapa kelompok 1? Kelompok 1 sudah presentasi kemarin ya? Iya Pak, udah Pak. Oke, udah presentasi kemarin. Nah, tadi kalau dari kelompok 2 ini sudah menyampaikan materi. Nah, temanya tentang keterkaitan antara konsep pendidikan Islam dengan konteks saat ini, ya. Nah, itu mungkin dari materi yang disampaikan tadi ada ditanyakan tidak? Karena materinya sudah disampaikan belum ke rekan-rekan ini, ke grup ini? Akan saya kirim Pak. Ya, konsep dasar agama Islam di era digital, ya, dan relevansinya dengan tantangan dan peluang zaman modern. Nah, ini luar biasa sebenarnya. Tema ini tinggal mengemasnya aja menjadi baik. Nah, saya mengingatkan kembali sebelum kita bisa tambahkan terkait dengan materi ini. Kemarin kita sudah belajar tentang konsep dasar pendidikan Islam. Ada yang pertama disebut dengan tarbiyah, yang kedua ada ta'lim,
ketika ada takdim. Nah, saya ingin berdiskusi ini. Ada Muhammad Randika. Ada Muhammad Randika? Hadir, Ya, Bapak. coba kamu bisa jelaskan nggak konsep tarbiyah dalam pendidikan Islam itu? Konsep tarbiyah. Oh, ini ada berisi, mohon maaf. Ya. Kemarin kan sudah bahas itu ya, ada 3 konsep dalam pendidikan Islam itu, ada tarbiyah, ada ta'lim, ada ta'dib. Ya. Sekarang saya ingin coba jelaskan apa itu makna konsep tarbiyah dalam pendidikan Islam. Bisa jelaskan? Untuk menjelaskan sebelum saya ya. Gimana? Bisa jelaskan? Coba, ada Dida Maulida, ada Dida Maulida. Dida Maulida ada? Ada Neng Siti Arofah tadi angkat tangan. Silakan. Ya, Pak. Konsep tarbiyah dalam pendidikan agama Islam adalah proses pembinaan, pengasuh, dan pengembangan potensi manusia secara holistik, jasmani, akal, dan rohani, secara berkelanjutan menuju kedewasaan dan kesempurnaan akhlak. Segitu, Pak. Ya, oke. Terus, ini ada Dida Maulida. Ada Dida Maulida? Nah, jadi oke ya. Jadi konsep-konsep tadi apa yang dijelaskan tentang tarbiyah, ya, tentang taklim, tentang ta'dib, itu harus bisa saudara pahami secara baik, ya. Bisa dipahami secara baik apa itu makna tarbiyah, apa itu makna taklim, dan apa itu makna ta'dib. Nah, tadi sudah jelaskan tuh ya. Jadi konsep dalam pendidikan Islam itu tujuannya bukan orientasi hanya dunia, tapi juga berorientasi pada akhirat, ya. Karena itu ada konsep tarbiyah. Tarbiyah ini di dalamnya ada sebuah proses ya yang melibatkan pertumbuhan dan pengembangan secara menyeluruh. Jadi manusia itu tumbuh, manusia itu berkembang. Tumbuh dari tidak ada menjadi ada. Dari bayi menjadi dewasa untuk kemudian hilang. Nah, itu manusia tumbuh. Kemudian tarbiyah itu adalah proses bagaimana memanusiakan manusia melalui sebuah proses. Proses itu melibatkan apa? Melibatkan mental, melibatkan spiritual, pembimbingan, pembinaan, pengasuhan, pemeliharaan, ya, pengembangan, dan seterusnya, sehingga seseorang itu menuju kematangan. Itu konsep tarbiyah harus dipahami ini. Jadi kalau mahasiswa jurusan PAI, apa sih konsep tarbiyah? Itu harus mampu menjelaskan dengan baik. Apa itu konsep ta'lim? Juga harus menjelaskan secara baik, termasuk juga konsep tentang adab. Atau bahasanya ta'dib. Ini ada kalimat kata kunci dalam pendidikan Islam itu. Ya, ada tarbiyah, ta'lim, dan ta'dib. Kemudian saya ingatkan kembali ada ta'lim. Nuansa ta'lim itu kalau tarbiyah itu mendalam, zohiron wabatinan gitu ya. Tarbiyah itu meliputi fisik dan psikis, maka ta'lim itu konsep-konsep ilmunya yang melibatkan kognitif,
afektif, dan psikomotorik. Kognitif itu kita terjemahkan sebagai pengetahuan. Afektif itu kita pahami sebagai sebuah sikap. Psikomotorik itu kita pahami sebagai suatu keterampilan, ya, yang dimiliki oleh seseorang setelah dia mengikuti pelatihan pendidikan. Nah, taklim itu berorientasi pada bagaimana seorang itu mampu, bagaimana seorang itu mengetahui, bagaimana seorang itu membuat, memodifikasi, dan menemukan suatu yang baru. Dalam dunia ilmiah itu, taklim itu ada tesis, sintesis, antitesis. Di mana sebuah pengetahuan itu terus-menerus berkembang menuju perbaikan yang terus-menerus. Karena ilmu-ilmu yang ada pada saat ini itu didasarkan atas pengetahuan dan ilmu yang sudah tumbuh pada masa lalu. Dan masa depan, keilmuan itu akan semakin spesifik, ya, mengerucut. Bisa saja ya, kalau dulu contohnya kan pengetahuan itu orang sakit kepala aja, kalau dulu kan obat cuma satu, obat sakit kepala. Kalau sekarang membeli obat sakit kepala, ditanya kepala yang sebelah mana? Kepala sebelah, nanti ada sebelah kiri, sebelah kanan. Mungkin juga nanti ada tengah-tengah gitu. Karena ilmu terus berkembang. Itu taklim, ya, tampilan yang harus dipahami oleh peserta didik. Tapi keterampilan yang dipahami oleh peserta didik ini juga tidak membuat yaitu ingkar kepada Allah, tapi dia tunduk kepada Allah. Itu fungsinya pendidikan Islam. Nah, yang selanjutnya ini ada ta'dib. Ini saya hanya mengingatkan kembali ya teman-teman ini. Kalau dengan konsep tarbiyah, pendidikan itu memahami. Ta'dib itu lebih pada adab. Jadi kalau ta'lim secara menyeluruh, maaf, kalau tarbiyah secara menyeluruh, kalau ta'lim terkait dengan kognitif, afektif, dan psikomotorik, maka ta'dib itu terkait bagaimana seorang itu beradab, punya akhlak, punya moral, punya etika. Moral, etika, adab, secara etimologi ada kesamaan, ada perbedaan. Kesamaannya menggambarkan tentang nilai-nilai luhur yang dipahami oleh manusia yang diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari. Perbedaannya, titik tolak kebenarannya berbeda. Ada yang didasarkan atas akal, ada yang didasarkan atas wahyu. Maka akhlak orientasinya adalah santun atau akhlak itu yang memiliki rujukan dalam hadis, ke dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya, kemudian diterjemahkan oleh Rasulullah dan para sahabat-sahabat dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dikatakan bahwa itu adalah adab. Nah, adab dalam pendidikan Islam itu memiliki peran utama. Bahkan adab disebut-sebut lebih mendahului daripada ilmu. Karena Islam itu sangat menghormati ilmu, tapi juga menghormati orang yang memiliki adab dan berilmu. Nah, dalam konteks adab ini, kita bisa baca tulisan-tulisan seperti Nakib Al-Aqtas, ya. Di mana tujuan utama pendidikan itu adalah adab. Adabani Rabbi wa ahsana ta'dibi. Nah, itu. Nah, kemudian yang keduanya terkait dengan pendidikan. Nah, secara lebih lanjut ya, kita harus mampu menerjemahkan nilai-nilai taklim, nilai-nilai tarbiyah, nilai-nilai ta'dib dalam konteks pendidikan modern. Apa sih yang disebut dengan modern? Ya, kekinian. Ketika itu ada modern, maka nanti ada postmodernisme. Ya. Tapi sekarang kita pahami dulu aja bahwa modern adalah konteks
kekinian, konteks saat ini, di mana apa bedanya saat ini dengan masa lalu. Saat ini adalah proses pembelajaran yang sudah berevolusi. Dan itu juga harus dilakukan dengan pendekatan keislaman. Apa sih yang maksud dengan sudah berevolusi? Yaitu proses pembelajaran sudah menggunakan tool atau alat-alat yang bisa menyelesaikan tugasnya sendiri. Ya, seperti berkembangnya teknologi, berkembangnya teknologi informatika, berkembangnya aplikasi-aplikasi, berkembangnya kecerdasan yang dibuat oleh manusia secara tidak langsung, itu juga disebut sebagai konteks saat ini. Maka kemudian dalam konteks perkembangan peradaban manusia itu mengenal istilah 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 ya. Kan bukan hanya istilah Gen Z ya, tapi juga istilah-istilah revolusi dunia. Dan setiap revolusi itu memiliki dampak yang signifikan, baik positif maupun negatif, terhadap perkembangan manusia dan perkembangan pendidikan. Nah, kita lihat di sini ya, pandangan ulama seperti Profesor Dr. H.M. Arifin. Apa itu pendidikan Islam? Di sistem pendidikan yang didasarkan pada ajaran Islam. Apa tujuannya? Membimbing manusia agar menjadi pribadi yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan yang bermanfaat bagi dirinya, masyarakat. Ini menggambarkan sebuah pendekatan terminologis dilihat dari aspek sistematis. Dilihat kalau kalimat di sini ada kalimat bertakwa, beriman, akhlak mulia, maka jelas orientasi pendidikan itu bukan hanya berorientasi pada dunia saja, tapi juga berorientasi pada pandangan-pandangan yang didasarkan atas pandangan jauh ke depan, melampaui kehidupan dunia, tapi juga berorientasi pada kehidupan abadi di akhirat. Itulah sebenarnya sebuah ciri yang membedakan antara pendidikan Islam dengan pendidikan Islam atau lainnya. Nah, kemudian juga ada yang berpandangan. Nah, ini ada Muhammad At-Taumi As-Saibani. Dia menegaskan bahwa pendidikan Islam sebuah proses ya. Pendidikan adalah sebuah proses mengubah tingkah laku individu dalam kehidupan pribadi atau kehidupan masyarakat, dan dalam sekitarnya merupakan pengajaran sebagai suatu aktivitas asasi dan profesi di antara profesi-profesi asasi dalam masyarakat pada aspek perubahan perilaku dan peran pengajaran. Jadi pandangan Asy-Syaibani ini didasarkan atas falsafah pendidikan Islam yang menekankan bahwa pendidikan itu adalah sebuah proses. Saudara melakukan pembelajaran saat ini itu adalah sebuah proses. Jadi intinya ada di proses itu. Proses itu terus berjalan, menyesuaikan dengan ruang dan waktunya. Tapi tujuan utama dalam pendidikan Islam itu adalah bagaimana individu-individu itu mendapat sebuah perubahan yang positif, perubahan yang lebih baik untuk bekal hidup yang akan datang. Nah, kemudian ada lagi menurut Naqib Al-Aqtas, tadi saya sebutkan, yang menekankan bahwa pendidikan itu adalah ta'dibnya. Seperti saya bilang tadi, ta'dib. Ya, adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah
telah mendidikku maka menjadi baiklah adabku. Nah, adab di sini bukan hanya etika, moral, dan sopan santun, tapi dalamnya menganut pengenalan dan pengakuan akan tempat yang benar bagi segala sesuatu dalam tatanan penciptaan. Karena ini harus menempatkan pada sesuatu yang benar, maka kemudian Naqib al-Atas itu juga terjemahkan bagaimana setiap muslim itu memiliki world view, pola pikir, pandangan yang holistik, menyeluruh terkait dengan Islam itu. Nah, beberapa waktu kita bisa mendengar ya, Naqib al-Atas itu sudah wafat. Kemudian ada juga bahwa pendidikan adalah proses yang mengarah pada pembentukan manusia yang baik, disebut dengan insan adabi. Karena tujuan pendidikannya adalah adab, maka proses yang mempengaruhi pada pembentukan manusia yang baik itu disebut dengan insan adabi. Kemudian manusia juga memiliki pengetahuan yang benar, disebut dengan hikmah, dan perilaku yang benar atau adab. Nah, jadi adab ini betul-betul sesuatu yang penting dalam pendidikan Islam, karena menjadi tujuan dalam pendidikan Islam itu sendiri. Nah, kemudian ada lagi ya, Dr. Abdullah Nasihulwan yang menulis tentang Tarbiyatul Aulad fil Islam. Apa definisinya? Bahwa pendidikan itu adalah sebuah upaya sadar dan terencana dalam membimbing, mengarahkan, mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi pribadi yang beriman, bertakwa, berakhlakul karimah, dan memiliki pengetahuan keterampilan yang relevan dengan tuntutan zaman. Jadi penting karena pendidikan Islam itu juga harus mampu menyesuaikan dengan konteks pendidikan zaman. Atau tujuan akhir dari pendidikan Islam itu adalah bagaimana mewujudkan manusia yang sempurna. Manusia yang sempurna itu dikonsepkan dengan istilah insan kamil. Nah, pendidikan Islam itu adalah rambu-rambunya, jalannya untuk mencapai kecerdasan atau manusia yang cerdas, manusia yang sempurna, Superman. Nah, nanti lebih lanjut itu saudara bisa lihat di kelas ya. Kelas sudah bisa dilihat di kelas. Nah, tadi sudah ada yang mempresentasikan. Kalau ada yang ditanyakan, silakan untuk bertanya terkait dengan materi hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada kelompok kedua yang sudah presentasi maupun kelompok yang pertama. Nah, kemudian teman-teman semua juga jangan lupa ya untuk mengklik kehadiran di e-kampus. Mengklik kehadiran di e-kampus. Nah, silakan kalau ada hal yang didiskusikan, silakan. Nanti pemakalah yang menjawab. Silakan. Terima kasih Pak dosen. Dipersilahkan kepada teman-teman yang ingin berdiskusi, memberikan pertanyaan. Ya, disilakan. Enggak, teman-teman yang mau nanya silahkan. Ini sebagian besar dari mana nih? Pesantren mana? Kalau saya sama Kak Silmi itu dari ini. Mustahidin bukan? Saya di rumah tapi ngajar gitu. Oh iya, nggak apa-apa ya. Oke, sebelum dilanjut ini saya coba cek. Kalau Abdul Wahid ada nggak? Tidak ada ya? Yang jawab tidak ada berarti tidak walaupun hadir. Ahmad
Herianto ada tidak? Ada klik kehadiran. Aliyah? Hadir, Pak. Hadir. Anissa Ramadhani ada? Tidak ada ya. Aisna, Aini Farhati ada? Tidak ada. Khairul Imam ada? Tidak ada. Dida Maulida Putri ada? Tidak ada. Zikria Tus Solihah ada? Ada, Pak. Ada ya. Elis Damayanti Ada, Pak. ada. Nanti klik kehadiran sendiri ya. Hasilnya belum diklik kehadirannya. Nggak bisa, Pak. Belum bisa di e-kampus. Ada Erlangga ada? Tidak ada. Fikri Husaini tidak ada. Hilda tidak ada. Hilda ada. Kemudian Khotimatul Akhiriyah ada? Tidak ada. Ilham Lilis Isra Hadir, Mawati? Pak, ada. Hadir ya. Hadir, Pak, hadir. Ya. M. Anggi Rivaldi tidak ada. Muhammad Aji Lafil Moh Aji tidak respon. Muhammad Khairun Najib, Muhammad Abdul Aziz, Muhammad Randika. Ada Randika? Hadir, Pak. Hadir ya. Ada, Pak, hadir. Ya. Raihan, Muhammad Raihan. Tidak ada. Fahmi Rizki hadir ya. Hadir, Pak. Muhammad Rafi Haq. Muhammad Suryan Sauri. Sofyan. Nasrullah Al-Nasrullah. Muhammad Sufyan tidak ada ya. Nasrullah. Kemudian Rania Putih Nur. Hadir, Pak. Ada Rania? Ada, Pak. Diktoh. Sifa Aulia. Hadir, Pak. Nggak ada ya. Wah. Hadir, Pak, ada, Pak. Siti Lutfiah. Ya, Siti Lutfiah. Hadir, Pak. Hadir. Siti Zulfa Aulia. Ada, Pak. Mauratun Nafisah Sofa. Hadir, Pak. Hadir. Kemudian Syifa Rahtiana ada. Raihana tidak ada. Wah, tidak ada ya Raihana. Kemudian Sofa Nauratun Nafisah tidak ada ya. Hadir ya Hadir, tadi ya. Pak, hadir. Kemudian Syifa Raihana tidak ada. Tidak ada. Tiara Septiani tidak ada. Zammu Zakiyah Muhyiddin tidak ada. Kemudian Yudi Krisna Mukti tidak ada. Devi Oktaviana Hadir, Pak. hadir ya. Kemudian ada lagi Siti Suaibah. Ada? Tidak ada. Neng Siti Arafah. Hadir, Pak. Hadir. Silmi Novanti. Hadir, Pak.
Kemudian Farhan Gani. Tidak ada keterangan. Muhammad Fadillah Rahman. Hadir, Pak. Alhamdulillah, ini selesai ya. Nah, silahkan nanti dipelajari materinya di kelas ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup saja dengan sama-sama membaca alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Ya, nanti mohon maaf karena ada kendala teknis. Ya, jadi kuliah nanti saudara tetap sesuai dengan jadwal. Nanti kuliah dengan siapa lagi? Arifin hadir, Pak. Arifin hadir. Nanti dengan siapa lagi kuliahnya? Nanti ba'da zuhur, Pak. Hah? Ya, mata kuliah apa? Bapak Alek Maulana. Oh, Ya. Pak Alek. Pak, Tetap ya, maaf, yang tidak berubah hanya hadir. mata kuliah saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangan. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.